saya Asky Syairi, kelas B6, nomor induk 23811300208. Di sini saya akan menerangkan tentang Risalatul Mahid. Video ini semata-mata untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Creative Content Production. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita mengenal dulu definisi haid. Haid itu apa? Haid menurut fikih adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita karena pembawaan, artinya bukan karena sakit atau melahirkan, serta keluarnya di usia yang memungkinkan haid, yakni minimal usia 9 tahun Hijriah kurang 15 hari atau sekitar 3174 hari. Sedangkan darah yang keluar di selain masa-masa haid adalah darah fasad atau darah rusak. Selanjutnya kita mengenal sifat-sifat darah haid. Yang pertama dari segi warna darah haid ada yang hitam, merah, oranye, kuning, dan keruh. Selain warna, yang ada sifat yang pertama kental berbau anyir, atau kental saja atau berbau anyir saja, atau tidak kental dan tidak berbau. Fungsi untuk mengetahui kuat dan lemahnya darah adalah untuk menentukan masa haid di saat terjadi istihadah atau keluar darah melebihi batas waktu maksimal haid atau nifas. Kita mengetahui lemah atau kuatnya darah dari segi hitam dengan merah, berarti yang kuat adalah darah hitam. Merah dengan kuning, berarti yang kuat adalah darah merah. Oranye dengan kuning, berarti yang kuat adalah darah oranye. Begitu juga dari sifat kental berbau anyir, berarti lebih kuat daripada kental saja atau berbau anyir saja. Selanjutnya, minimal darah haid itu adalah 1 hari 1 malam atau 24 jam jika keluarnya terus menerus mulai dari subuh sampai subuh lagi misalkan. Karena andaikan disela-selai oleh masa berhentinya darah, maka seluruhnya dianggap haid dengan catatan keluarnya darah tidak melebihi 15 hari dan tidak kurang dari minimal masa haid yakni 24 jam. Ketentuan ini menurut kaul sahbi atau pendapat yang mu'tamad. Kita lihat jadwal darah yang terus menerus seperti pada kolom yang pertama, minimal haid yakni 1 hari 1 malam sekitar 24 jam. Kolom yang kedua yakni 15 hari ya, beserta malamnya, berarti 24 jam kali 15 hari. Umumnya haid ada yang 6 hari, ada yang 7 hari. Selanjutnya kolom yang nomor 5 yakni minimal suci di antara 2 haid. Artinya darah keluar selama 1 bulan itu 2 kali, akan tapi di tengah-tengahi oleh masa suci minimal 15 hari, maka kedua darah yang keluar tadi yang disela-sela oleh masa suci 15 hari, kedua-duanya dikatakan darah haid semuanya. Terus haid yang tidak umum dan tidak maksimal dan tidak minimal itu biasanya keluar 3 hari. Jadwal darah yang terputus-putus atau keluarnya tidak terus-menerus, akan tapi dalam lingkup 15 hari itu ada waktu 24 jam. Contoh, darah
mencapai 24 jam, keluarnya misalkan satu hari, pada hari yang pertama itu cuma 4 hari, hari kedua juga cuma 4 hari, hari yang pertama cuma 4 jam, hari yang kedua juga cuma 4 jam, hari ketiga 4 jam, hari keempat juga 4 jam, hari kelima juga 4 jam, terus berhenti bersih selama 3 hari. Selanjutnya hari yang ke-9 itu 2 jam, hari ke-11 1 jam, terus hari ke-12 sampai ke-14 itu bersih, tidak keluar sama sekali. Akan tapi tanggal 15 atau hari yang ke-15 itu keluar 1 jam. Dari jumlah jam lingkup 15 hari ini ada 24 jam, maka semua hari 15 ini itu dikatakan haid semua. Ini mengikuti kaul sahbi atau kaul yang mu'tamad. Selanjutnya kita mengetahui definisi orang istihadah dulu. Istihadah adalah darah yang keluar di luar masa-masa haid dan nifas. Contoh, darah keluar sementara usia wanita belum genap 9 tahun kurang 15 hari tahun Hijriah. Yang kedua, darah yang dikeluarkan tidak mencapai 24 jam. Yang ketiga, darah keluar melebihi 15 hari 15 malam. Selanjutnya, darah keluar sebelum masa suci mencapai 15 hari. Hal-hal yang harus dilakukan bagi orang yang istihadah apabila akan sholat. Yang pertama, membersihkan kemaluan dulu. Setelah itu, membalut kemaluan dengan kapas atau yang lainnya. Hal ini bertujuan agar darah yang ada di dalam tidak keluar atau setidak-tidaknya bisa meminimalisir keluarnya darah. Dan dalam menyumbat harus sampai pada kemaluan yang tidak wajib dibasuh ketika ia istinja, dengan catatan statusnya bukanlah orang yang sedang berpuasa. Sebab kalau hal ini ia lakukan sementara ia dalam keadaan berpuasa, maka puasanya bisa batal. Setelah ia menyumbat kemaluan dan darah masih tetap juga keluar, maka ia harus membalutnya dengan semisal kain atau yang lain, ditambahi pembalutnya. Nah, setelah selesai dibalut, ia harus segera bersuci atau berwudu atau tayamum dan secepatnya untuk melaksanakan sholat. Orang yang istihadah ini dibagi menjadi 7 kelompok. Yang pertama adalah mubtada'ah mumayyizah, yang kedua adalah mubtada'ah ghairu mumayyizah, yang ketiga adalah mu'tadah mumayyizah, yang keempat adalah mu'tadah ghairu mumayyizah yang ingat kadar dan waktu haid yang pernah ia alami. Yang kelima adalah mu'tadah yang lupa kadar dan waktu keluarnya darah yang pernah ia alami, atau bisa dikatakan adalah mutahayyirah, baik lupa kadarnya atau waktunya. Yang keenam adalah mu'tadah yang hanya ingat kadar keluarnya darah, namun waktu awal keluarnya darah dia lupa. Ini juga dinamakan mutahayyirah. Yang ketujuh adalah mu'tadah yang ingat waktu keluarnya darah saja, waktu keluarnya, awal keluarnya darah, tapi jumlah atau kadarnya keluarnya berapa hari itu dia lupa. Ini sama saja dinamakan mutahayyirah. Akan tapi di sini saya hanya akan menjelaskan cuma 2 bentuk dari mustahadah. Yang pertama adalah mu'tadah mumayyizah. Siapa itu mu'tadah mumayyizah? Dia adalah wanita pemula atau wanita yang baru pertama kali mengeluarkan darah dan darah dapat
mumayyizah, dia berarti bisa membedakan mana darah yang kuat dan mana darah yang dhaif. Seperti keterangan yang di depan sudah ada sifat-sifatnya. Darah yang kuat berarti antara hitam dan merah, berarti yang kuat adalah yang hitam. Yang merah berarti lemah, berarti seperti itu. Maka hukumnya wanita tersebut darah lemah meskipun lama dihukumi istihadah, sedangkan darah kuat dihukumi darah haid, dengan catatan darah kuat tidak kurang dari 24 jam. Darah yang kuat tidak melebihi 15 hari. Darah lemah yang keluar antara darah kuat tidak kurang dari 15 hari. Yang selanjutnya adalah darah lemah harus terus-menerus, dalam arti kedua darah tidak keluar secara silih berganti. Ini jadwal mubtadaah mumayyizah. Haidnya nanti dikembalikan kepada tamyiz. Contoh pada gambar yang pertama itu darah kuat mendahului darah lemah. Tanggal 1 sampai tanggal 5 dia keluar darah warna merah misalkan. Terus ketika tanggal 6 dia keluar darah warna kuning sampai tanggal 25. Maka darah yang dihitung darah haid adalah darah yang kuat atau darah yang merah, yang mana ini juga memenuhi syarat dari tamyiz. Yang kedua adalah darah dhaif mendahului darah kuat. Darah kuat, yang ketiga yang saja adalah darah kuat di antara darah lemah. Di sini nanti bagi mustahadah ketika mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, maka ketika hari ke-16-nya itu wajib mandi dan melaksanakan sholat meskipun darahnya masih keluar. Nanti cara sholatnya seperti yang keterangan yang di depan tadi, mulai dari membersihkan kemaluan, membalutnya, terus segera berwudu dan melaksanakan sholat. Untuk selanjutnya adalah jadwal mubtadaah yang tidak memenuhi salah satu syarat tamyiz, maka hukumnya seperti mubtadaah ghairu mumayyizah. Misalkan dari syarat keempat tamyiz tadi dia salah satunya tidak terpenuhi. Misalkan darah kowinya tidak sampai 24 jam, atau darah kowinya melebihi 15 hari, atau darah dhaifnya kurang dari 15 hari, atau darah dhaifnya tidak mutasil, tidak kontinu, tidak wila. Misalkan keluar darah merah, kemudian kuning, kemudian merah lagi, kemudian kuning lagi, dan seterusnya, maka dia berarti tidak memenuhi salah satu dari syarat keempat tamyiz tadi. Maka hukumnya seperti mubtadaah ghairu mumayyizah, yang mana akan dijelaskan nanti. Sekarang mubtadaah ghairu mumayyizah. Mubtadaah ghairu mumayyizah adalah wanita pemula mengeluarkan darah dan tidak bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah. Maka hukum, maksudnya darahnya keluarnya cuma satu sifat. Misalkan keluar darah kuning saja sampai melebihi 15 hari, atau merah saja sampai 15 hari, lebih 15 hari. Maka hukum wanita tersebut haidnya adalah 1 hari 1 malam, dan sucinya adalah dari sisa 1 bulan tadi, yakni 29 hari. Demikian tadi kalau ia bisa mengetahui waktu awal mengeluarkan darah. Sedangkan jika wanita tersebut tidak mengetahui awal mengeluarkannya darah, maka hukumnya seperti wanita mutahayyirah. Ini gambar jadwal mubtadaah ghairu mumayyizah. Ya, darahnya keluarnya cuma satu sifat, merah saja atau kuning saja. Maka haidnya dikembalikan pada 1 hari 1 malam. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.